Spoiler Tales of Herding Gods episode mendatang. Kembali lagi dengan gue Lidong, yuk kita bahas. Entah itu sekte iblis surgawi, sekte nomor 1 di jalur iblis, yang terang-terangan berdiri di belakang guru nasional Yang Kang, atau sekte iblis surgawi yang langsung ngibarin bendera teleportasi, mindahin pasukan Yan Kang, lalu ngegas ngebantai murid-murid dari berbagai sekte. Cukup buat para pemimpin sekte itu ngerasa pikiran mereka langsung bergetar. Koya, berantakan, masuk ke kekacauan total. Memang gangguan mental itu nggak berlangsung lama. Tapi di depan sosok kayak ketua nasional Yang Kang, satu momen goyah aja, udah cukup buat ngunci nasib mereka. Mati. Para pemimpin sekte itu kebanyakan master besar di alam jembatan ilahi. Tapi alam yang sama bukan berarti kekuatan sama. Di jembatan ilahi tetap ada yang kuat, dan ada yang cuma kelihatan kuat. Seperti kata guru nasional Yan Kang sendiri, dia itu orang yang nggak punya kelemahan, di alam manapun. Sudut pandang orang lain boleh luas, tapi tetap kalah sama garis lurus yang dia tempuh. Tingkat kultivasi dan kekuatannya udah jelas melampaui yang lain. Begitu serangan mendadak dilancarkan, praktis nggak ada satupun yang bisa melawan. Dan nggak ada satupun yang sanggup nahan satu pukulan darinya. Persis kayak di kota Tianbo, saat Raja Iblis duel lawan si bisu, satu tebasan pedang, langsung mati. Serangan mendadak juga. Jinmu memperkirakan, kalau guru besar Yan Kang main bersih dan manfaatin celah saat para ahli itu lengah, minimal 4 musuh tangguh bakal langsung tumbang. Sisanya, tergantung seberapa kejam dia mau bergerak. Pertarungan ini memang kelihatan spektakuler. Kekuatan tempur terkuat di dunia saling tabrakan. Tapi kenyataannya, yang benar-benar paham apa yang terjadi di medan perang, cuma segelintir. Dari ratusan orang yang hadir, mungkin cuma pelindung kiri dan kanan yang bisa ngelihat jelas tiap gerakan. Bahkan para pemimpin dari 360 hall pun, belum tentu bisa nangkap manuver-manuver itu. Jinmu menatap medan perang lagi. Tetap aja, dia nggak bisa lihat detailnya. Yang kelihatan cuma bayangan sosok-sosok yang bergerak super cepat, ditambah kilatan cahaya dari mantra, sihir, dan ilmu pedang. Dan tiap beberapa saat, satu cahaya menghilang. Artinya satu tokoh besar tewas. Sekarang, masih ada 8 sosok berdiri di sana. Selain ketua nasional Yang Kang, masih ada 7 orang. Mata Jinmu langsung berbinar. 7 orang itu jelas bukan kaleng-kaleng. Siapa mereka? Siapa yang masih bertahan? Dia bisa lihat sosok-sosok itu. Berkilau kayak dewa, bergerak tanpa henti. Tapi, dia nggak bisa bedain siapa-siapa. Melewatkan pertarungan kayak gini, sama aja ngelewatin kesempatan emas. Apa aku bisa buka mata langit biru? Jinmu langsung ngerahin energi vitalnya. Dia kirim lebih banyak energi ke matanya, nyoba ngebentuk pola susunan mata langit biru. Di matanya udah ada 3 pupil. Pupil pertama, punyanya sendiri. Pupil kedua, langit surgawi ilahi. Pupil ketiga, langit surgawi biru. Kalau dia bisa memadatkan langit surgawi biru, pupil keempat bakal terbentuk. Dan itu berarti dia bisa lihat lebih jauh lagi. Tapi saat energi vital itu mengalir ke matanya, tiba-tiba ada sesuatu yang ikut masuk. Jinmu terdiam. Dan dalam sekejap, medan perang jadi jelas. Dia geleng kepala. Lihat lagi. Masih jelas. Padahal, pola susunan Azure Sky bahkan belum terbentuk. Di mataku, ada mata orang lain. Jinmu langsung ngerasa merinding. Sekarang dia bukan cuma lihat gerakan guru nasional Yan Kang dan yang lain, tapi juga tingkat kekuatan gaib mereka, teknik pedang mereka, bahkan struktur internal dari setiap jurus, setiap gerakan, setiap ekspresi. Semua terekam jelas. Ini bukan penglihatan miliknya. Nih, penglihatan orang lain yang lagi nonton lewat matanya. Siapa? Tiba-tiba Jinmu keingat. Waktu di kota Tianbo, saat dia manggil iblis, yang datang adalah Raja Iblis Dutian. Kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian masuk ke patung Dewa Iblis lewat tubuhnya. Alisnya meledak, petir ngalir dari alis ke patung itu. Dan saat itu, dia lagi ngejalanin teknik 3 pil tubuh penguasa. Ketika energi vitalnya beredar, dia sempat ngerasa ada sesuatu masuk ke tubuhnya. Lalu murid-murid sekte Hongshan datang, melancarkan mantra pengusiran setan. Mantra itu memang gagal ngusir Raja Iblis. Tapi saat cahaya mantra menyinari tubuhnya, pemanggilan iblis terhenti. Aliran kekuatan sihir dan kesadaran ke patung terputus. Artinya satu hal, sebagian kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Surgawi terjebak di dalam tubuh Jinmu. Jadi yang sekarang ada di dalam diriku, yang lagi nonton pertarungan lewat mataku, adalah Raja Iblis Surga. Jinmu ngerasa takut. Di mana kesadaran itu bersembunyi? Kenapa selama kultivasi teknik 3 pil tubuh penguasa, dia nggak sadar sama sekali? Apa yang sebenarnya lagi direncanain Raja Iblis Ibu Kota? Nenek si punya pemimpin sekte iblis Li Tianxing di tubuhnya.
Kalau Qinmu sendiri punya Raja Iblis Surgawi, ini bukan masalah kecil. Tapi Qinmu tetap tenang. Karena faktanya, Raja Iblis Langit yang pakai matanya buat ngamatin pertarungan justru nguntungin dia. Dia bisa lihat medan perang dengan jelas. Bisa pelajari teknik sihir dan kekuatan supranatural para ahli. Wawasannya berkembang gila-gilaan. Yang nyangkut di tubuhku cuma secuil kesadaran dan kekuatan sihir. Sekuat apapun, nggak mungkin full power. Kalau aku nemuin dia, aku bisa ngadepin. Untuk sekarang, lebih baik pura-pura nggak tahu apa-apa. Sekarang, Qinmu akhirnya bisa lihat pertarungan dengan jelas. Pedang Guru Nasional Yang Kang bukan pedang fisik. Itu aura pedang murni dari energi vital. Bisa berubah, berkumpul, menyebar sesuka hati. Tubuhnya bersinar terang, kayak dewa. Cahaya yang sama, kayak yang dulu Qinmu lihat pada kepala desa. Dan saat pedang itu bergerak, bahkan jurus paling dasar pun berubah jadi sesuatu yang dalam dan rumit. Ilmu pedangnya bukan cuma teknik, tapi juga perhitungan, variasi, logika. Pedang Taois, Qinmu tertegun. Dia melihat bayangan pedang Dao di sana. Perhitungan yang super kompleks. Kayak menggambar lingkaran. Mudah. Tapi ngitung rasio busur dan lingkaran, hampir mustahil. Ini langkah pertama pedang Dao. Rahasia pengulangan yin dan yang dalam dua bentuk. Untuk ngeluarin kekuatan penuhnya, perhitungan harus sampai ke bilangan kabur. Bahkan, bilangan kosong dan murni. Guru besar Kekaisaran Yang Kang. Gila. Dia paham matematika dan fisika sedalam ini. Qinmu cuma bisa mikir. Seandainya aku tahu dari dulu, aku pasti udah minta kitab perhitungan Taishuan ke dia. Yang lagi melawan Guru Nasional Yan Kang ada 3 tokoh lama. Guru Miskin, Li Sanren, dan Tian Zhenjun. Mereka ahli dari era lama. Cahaya di tubuh mereka bikin mereka kayak dewa kuno. Guru Miskin pegang kuas besar. Mirip kuas, mirip pengocok, Li Sanren kultivator pedang. Ilmu pedangnya hebat, tapi jelas ketinggalan zaman. 14 jurus dasar. Dulu kuat, sekarang zaman sudah berubah. Tian Zhenjun memurnikan Gu. Naga kelabang, naga ulat sutra, naga banjir biru. Bentuknya aneh, kuat. Tapi satu persatu, tumbang di bawah pedang Guru Nasional Yang Kang. Qinmu tahu, mereka nggak bakal bertahan lama. Selain mereka, masih ada 4 orang selamat. Kidayu dari klan pengemis, teknik mistik 100 miskin. Wujudnya kadang padat, kadang kabur. Muncul hilang nggak terduga. Lalu Dao Quan Zanren, paling lemah. Entah dikasih ampun, atau memang nggak dianggap ancaman. Guru Zhen Zikong dari kuil Daxiong. 4 segel budisnya kuat, tapi tubuhnya penuh luka. Dan terakhir, pria bertopeng perunggu. Paling ganas, paling mendominasi, dan paling bikin Qinmu bingung. Begitu kekuatan supranaturalnya dilepas, 9 naga muncul. Air, api, yin yang, serangan, pertahanan, pemurnian, semua bisa. 9 naga. Jasa kaisar. Teknik keluarga Ling, cuma boleh dipelajari keturunan kaisar. Pria ini jelas darah kekaisaran, dan peringkatnya tinggi. Tapi anehnya, Guru Nasional Yan Kang nggak membunuhnya. Siapa dia? Lalu Qinmu ngerasa sesuatu. Dia menoleh ke barat. Pegunungan raksasa membentang, tapi itu ilusi. Gunung dari aura para biksu, Gunung Sumeru. Di puncaknya, patung Buddha emas bersinar. Kuil Guntur Agung. Buddha Tathagata? Qinmu terkejut. Dan saat itulah, Guru Nasional Yang Kang menebas Guru Zhen Zikong dalam satu serangan. Sekte Iblis Surgawi langsung menoleh. Biksu botak! Teriakan bergema. Bayangan Gunung Sumeru melayang. Para bodhisattva menatap ke bawah. Kejahatan iblis! Qinmu cuma bisa bergumam dalam hati. Hubungan sekte suci surgawiku sama kuil Guntur Agung kayaknya emang tegang dari dulu. Sang pelindung sejati berdiri dengan 2 tangan di pinggang, kepalanya nengadah ke langit, bibirnya nyengir penuh ejekan. Kalian para biksu botak, katanya dingin. Jangan mimpi bisa kabur. Gua bisa ngutuk kalian 3 hari 3 malam tanpa ngulang satu kata pun. Seorang bodhisattva langsung nyengir balik. Shuebinya, yang tersisa dari lo sekarang cuma bacot doang. Udah abaikan mereka. Sang Buddha tua di Gunung Sumeru akhirnya buka suara. Nada bicaranya tenang, tapi berat. Kalau kita terus debat sama mereka, ini bisa molor setengah tahun. Mereka udah ribut ratusan tahun. Nggak usah buru-buru. Kita stop dulu. Para biksu di Gunung Sumeru nggak pakai lama. Bayangan ilusi Gunung Sumeru langsung terangkat dan melayang ke arah medan perang. Di sisi lain, Guru Besar Yan Kang masih gila-gilaan. Dia terus nekan Guru Miskin dan para tokoh kuat lain. Jelas mau ngabisin mereka sebelum bayangan Gunung Sumeru nyampe. Di saat krusial itu, suara Buddha tua terdengar, santai tapi bikin merinding. Guru Besar, sesama penganut Tao, maukah kau mengabulkan satu permintaan kecil dariku? Aura pedang Guru Nasional Yang Kang langsung menghilang.
Dia menghindari kejaran cendekiawan miskin dan pria bertopeng perunggu, lalu senyum tipis. Buddha, silakan bicara. Baik, kata Buddha tua dengan suara berat. Saudara-saudara Taois, hentikan pertarungan. Cendekiawan miskin dan pengikutnya sempat mau bergerak, tapi setelah dengar itu, mereka ragu, dan akhirnya berhenti. Tian Renjun batuk darah tanpa henti. Energi pedang udah ngancurin jantung dan paru-parunya. Dengan mata merah, dia meraung, Buddha tua, apa kau mau gabung sama kami buat ngabisin iblis ini? Sang Buddha tua cuma geleng kepala. Ekspresi lisan Ren langsung berubah. Dia nyengir dingin. Jangan-jangan kuil petir agung udah kayak sekte iblis surgawi. Jadi anjingnya kerajaan Yangkang? Sang Buddha tua geleng lagi. Cendekiawan miskin bicara pelan tapi tegas. Saudara Taois tua, jangan muter-muter. Langsung bilang mau apa. Sang Buddha tua ketawa kecil. Aku datang buat nyari karma baik dan nyelesain masalah ini dengan damai. Kalian semua kultivator hebat. Kalau terus bertarung, siapa yang tahu berapa banyak jagoan mati, berapa banyak garis keturunan putus. Kenapa nggak ubah permusuhan jadi damai hari ini? Mata guru nasional Yangkang berkedip, tapi dia tetap diam. Sang Buddha tua noleh ke dia dan senyum. Guru nasional itu orang berbudi. Dulu pernah ke kuil Guntur Agung. Kita diskusi Buddhisme dan Mahayana. Dari situ ada hubungan karma baik. Jadi, mau nggak ngebales karma itu ke biksu tua ini? Guru nasional Yangkang jawab serius. Dulu waktu aku masih muda dan keluyuran, aku sampai ke kuil Guntur Agung. Tathagata ngebimbingku tanpa mandang sekte. Aku setengah murid kuil Guntur Agung, jadi aku berutang budi, tapi gimana kalau ini sama aja ngelepas harimau ke gunung? Mereka ini pemimpin bandit dunia. Kalau nanti berontak lagi, yang mati rakyat. Tathagata harusnya paham kekhawatiranku. Sang Buddha tua senyum. Biar aku yang bawa mereka ke kuil Guntur Agung. Setelah itu mereka nggak ikut urusan dunia lagi. Gimana? Guru nasional Yangkang masih belum jawab tegas. Sang Buddha tua lalu noleh ke cendekiawan miskin dan yang lain. Kalian ini talenta luar biasa di zamannya. Hidup di puncak kekuasaan. Sekarang, mau nggak nurunin senjata dan masuk Buddha? Tian Renjun langsung nyengir sinis. Buddha tua, kalau kita gabung sama kuil lo, bukannya gampang ngabisin iblis ini? Kalau kesempatan ini dilewatin, kuil lo aman? Kalau guru nasional Yangkang ngabisin kami, Buddhisme juga tamat. Kenapa nggak serang sekarang? Sang Buddha tua tetap tenang. Buddhisme nggak hidup karena dilindungi, dan nggak mati karena dihancurkan. Selama masih ada orang percaya, ajaran tetap ada. Kalau mau ninggalin dendam, ikut aku. Kalau enggak, berarti nggak berjodoh. Tiba-tiba langit pecah. Sekitar 100 jenderal Yangkang turun di belakang guru nasional Yangkang. Sirah penuh darah, niat tempur meledak-ledak. Adipati Wei teriak, apa-apaan ini? Bahkan Buddha ikut nimbrung. Guru besar, ayo kita. Cukup. Guru nasional Yangkang angkat tangan. Kalau diterusin dua-duanya rugi. Kedatangan Buddha tua ini hal baik. Adipati Wei bingung. Mereka cuma mau manfaatin situasi buat bawa pemimpin pemberontak ke kuil. Guru nasional Yangkang senyum tipis. Sang Buddha bilang, setelah masuk Buddha, mereka nggak ikut urusan dunia. Aku percaya. Serius percaya? Adipati Wei melotot. Kepala botak. Udah. Nada guru nasional datar tapi nekan banget. Dia datang buat nutup konflik. Lagi pula, aku juga luka. Para bodhisattva dan arhat langsung noleh. Sang Buddha tua melantunkan doa, lalu ketawa kecil. Kalau guru nasional setuju, gimana kalian? Cendekiawan miskin dan yang lain saling pandang, lalu mengangguk. Kalau nolak, mereka mati. Sesimpel itu, Sang Buddha tua senyum. Buang dendam, ikut Buddha, kosongin diri. Guru nasional Yangkang nunjuk pria bertopeng perunggu. Dia tinggal. Aura dingin langsung nusuk punggung pria itu. Mantra Buddha menggema. Dia harus tinggal, ulang guru nasional. Sang Buddha tua menghela napas. Kau nggak berjodoh dengan Buddhisme. Cendekiawan miskin dan yang lain naik ke Gunung Sumeru. Mereka nunduk ke pria bertopeng perunggu. Pak Tur, maaf. Aku ngerti. Pria bertopeng perunggu ketawa. Guru besar, mau diapain gua? Aku tangkap. Dibawa ke ibu kota ketemu kaisar. Tawanya makin aneh. Kalau gitu, kita lihat pedang lo cukup cepet apa enggak? Dia hantam topeng perunggunya sendiri. Topeng dan wajah di baliknya hancur. Kerajaan keluarga Ling suatu hari bakal jatuh ke tanganmu. Kepalanya pecah, tapi tubuhnya tetap berdiri. Guru nasional Yangkang diam. Dia emang pengen itu terjadi. Di kejauhan, Chinmu ngeliat semuanya. Dan dia paham, ini bukan soal kekuatan. Ini soal politik, harga diri, dan pilihan paling kejam. Guru nasional Yangkang bukan mau merebut takhta. Dia cuma mau mewujudkan ambisinya. 3 pendirian, 3 keabadian. Dia pengen jadi seorang santo. Bayangan Gunung Sumeru melayang ke barat. Mayat tanpa kepala dikubur, peti mati dibawa ke ibu kota. Sang Buddha tua bilang pelan, Guru nasional, aku pamit. Jaga diri Tathagata.
di gunung jauh kinmu angkat tangan. Kakak senior. Sang Buddha tua terkejut, lalu balas salam. Shue biar ngedumel. Guru, kenapa hormat sama biksu botak itu? Cimu ketawa. Sesama pemimpin, ya tetap saling hormat. Aku nggak bisa sembunyi selamanya. Semua orang langsung teriak. Kami mending kehilangan muka. Bersambung.